Di sebuah sudut kota yang penuh hiruk-pikuk kendaraan, seorang anak kecil pemulung berjuang sendirian untuk bertahan hidup. Suatu hari, takdir mempertemukannya dengan sebuah dompet milik seorang miliarder, sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, perjalanan menuju impian tidaklah mudah. Akan ada ujian, keraguan, dan air mata yang mengiringi langkahnya. Tidak ada yang tahu bahwa perjalanan panjang ini akan dipenuhi lika-liku yang menguji ketulusan hatinya dan membawanya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rejeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah gang sempit yang tersembunyi di antara gedung-gedung pencakar langit, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Rio. Ia bukanlah anak biasa. Hidupnya penuh dengan tantangan sejak ia masih sangat kecil. Ibunya telah tiada karena sakit yang tak mampu mereka obati, sementara ayahnya pergi entah kemana dan tak pernah kembali. Rio hidup sebatang kara, bertahan dari sisa-sisa makanan yang ia temukan di tempat sampah dan menjual barang-barang bekas untuk membeli sesuap nasi. Ia adalah anak kecil yang harus menghadapi dunia yang kejam seorang diri. Dunia tempat Rio tinggal tidaklah ramah bagi seorang anak sebatang kara. Setiap malam, ia tidur beralaskan kardus di emperan toko yang sudah tutup, dengan hanya sebuah selimut tipis yang ia temukan di tempat sampah. Angin malam sering menusuk tubuhnya yang kecil, membuatnya menggigil sepanjang malam. Namun, tidak ada tempat lain yang bisa ia tuju. Tidak ada keluarga, tidak ada orang yang menunggu kepulangannya. Setiap pagi, saat orang-orang masih terlelap dalam kehangatan tempat tidur mereka, Rio sudah bangun dan berjalan menyusuri jalanan kota yang ramai, berharap menemukan barang-barang yang bisa ia jual demi mendapatkan sekeping uang. Setiap hari, sebelum matahari terbit, Rio sudah terjaga. Ia menggulung kardus bekas yang menjadi alas tidurnya, lalu memungut karung lusuh yang selalu ia bawa kemana-mana. Dengan langkah kecilnya yang penuh semangat, ia mulai menjelajahi jalanan kota yang ramai, mencari barang-barang yang bisa ia jual. Namun, tidak setiap hari ia beruntung. Terkadang, ia harus puas hanya dengan beberapa botol plastik dan kaleng bekas, yang hasil penjualannya bahkan tak cukup untuk membeli sebungkus nasi. Rasa lapar sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ada kalanya, ia harus menahan perut kosongnya sepanjang hari karena tidak menemukan cukup barang untuk dijual. Namun, Rio tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa selama ia terus berusaha, hidupnya akan berubah. Ia sering mengamati anak-anak seusianya yang mengenakan seragam sekolah, berjalan bersama teman-temannya sambil bercanda. Dalam hatinya, ia juga ingin merasakan kehidupan seperti itu. Ia ingin belajar, ingin memiliki teman, dan ingin keluar dari lingkaran kemiskinan yang menjeratnya. Tetapi, bagi seorang anak pemulung sepertinya, impian itu terasa seperti sesuatu yang mustahil. Setiap kali ia melihat anak-anak yang pergi ke sekolah, hatinya diliputi dengan rasa iri. Namun, ia tidak membenci mereka. Sebaliknya, ia hanya berharap suatu hari nanti, ia juga bisa memiliki kesempatan yang sama. Hingga suatu hari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat sedang mengais-ngais tumpukan sampah di belakang restoran mahal, matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Sebuah dompet kulit hitam tergeletak di antara sisa-sisa makanan dan kertas-kertas bekas. Dengan hati-hati, Rio mengambilnya dan membuka isinya. Apa yang ia lihat membuatnya tertegun. Di dalamnya terdapat lembaran uang dalam jumlah yang sangat banyak, kartu-kartu bank, serta identitas pemiliknya. Dalam sekejap, pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Dengan uang sebanyak ini, ia bisa mengubah hidupnya. Ia bisa membeli makanan enak, pakaian baru, bahkan mungkin menyewa kamar untuk tidur dengan nyaman. Untuk pertama kalinya, ia memiliki kesempatan untuk keluar dari penderitaannya. Rio menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa uang sebanyak ini bisa mengubah hidupnya. Dengan uang ini, ia bisa membeli makanan enak, pakaian baru,
bahkan mungkin menyewa kamar untuk tidur dengan nyaman. Namun, ada sesuatu dalam hatinya yang berkata bahwa ini bukan miliknya. Jika ia mengambilnya, ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia tidak ingin hidup dengan beban moral yang terus menghantuinya. Walaupun ia hidup dalam kemiskinan, ia tidak ingin menjadi pencuri. Ibunya pernah mengajarkannya bahwa kejujuran adalah hal yang paling berharga dalam hidup seseorang. Dengan tekad yang kuat, Rio memutuskan untuk mencari pemilik dompet itu. Ia membaca kartu identitas yang ada di dalamnya dan menemukan nama serta alamatnya. Adrian Wijaya, seorang pengusaha sukses yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di kota. Perasaan cemas menyelimuti hati Rio. Bagaimana mungkin seorang anak pemulung seperti dirinya bisa bertemu dengan orang sehebat itu? Apa mungkin ia akan dipercaya? Namun, ia tahu bahwa satu-satunya pilihan yang benar adalah mengembalikan dompet tersebut. Dengan hati yang berdebar, ia mulai berjalan menuju alamat yang tertera dalam kartu identitas tersebut. Namun, Rio tidak ingin berpikir terlalu lama. Dengan langkah penuh keyakinan, ia berjalan menuju alamat yang tertera di dalam kartu identitas yang ia temukan dalam dompet itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, seolah-olah beban ketidakpastian menekan pundaknya. Ia tidak tahu apakah orang kaya seperti Adrian Wijaya akan percaya pada seorang anak pemulung seperti dirinya. Tetapi, ia tetap melangkah, menggenggam erat dompet itu seperti menggenggam harapan terakhirnya. Ketika akhirnya tiba di alamat yang tertera, Rio terperangah. Sebuah rumah besar berdiri megah di hadapannya, jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Gerbang besi hitam yang tinggi menjulang, dihiasi ornamen emas yang berkilauan di bawah sinar matahari sore. Ada dua penjaga keamanan berseragam yang berdiri di depan gerbang dengan wajah penuh kewaspadaan. Rio menelan ludah. Kakinya terasa gemetar, tetapi ia tidak boleh mundur sekarang. Dengan hati-hati, ia melangkah maju dan mencoba menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang saat seorang penjaga menatapnya tajam. "Ada perlu apa di sini?" Suara berat penjaga itu membuat nyalinya sedikit ciut, tetapi ia segera menguatkan diri. Saya ingin mengembalikan dompet ini. Ini milik Pak Adrian," ucapnya dengan suara lirih tetapi mantap. Penjaga itu mengerutkan dahi, menatap bocah lusuh di hadapannya dengan penuh curiga. "Dari mana kamu mendapatkan dompet ini?" tanyanya dengan nada waspada. Rio menundukkan kepala, mencoba menghilangkan rasa takut yang mulai menjalar di hatinya. "Saya menemukannya di tempat sampah, Pak. Saya tidak mengambil apapun. Saya hanya ingin mengembalikannya," ujarnya dengan suara penuh ketulusan. Tindakan sederhana ini, tanpa Rio sadari, akan membawa dirinya pada perjalanan hidup yang luar biasa, sesuatu yang jauh di luar dugaan dan imajinasinya. Adrian Wijaya yang menerima dompetnya kembali begitu terkesan dengan ketulusan hati Rio. Ia tidak menyangka bahwa seorang anak kecil yang hidup dalam kondisi sulit masih memiliki kejujuran yang begitu tinggi. Dalam hatinya, ia merasa kagum sekaligus iba. Maka, tanpa ragu, ia mengajak Rio masuk rumahnya untuk berbicara lebih jauh. Saat duduk di ruang tamu yang luas dan mewah, Adrian bertanya tentang kehidupan Rio. Dengan suara lirih, Rio menceritakan bagaimana ia hidup sebatang kara sejak kecil, bertahan dengan mengais sampah, dan tidur di peran toko tanpa ada yang peduli padanya. Mata Adrian berkaca-kaca mendengar cerita itu. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang anak kecil harus menghadapi kehidupan yang begitu keras. Tanpa berpikir panjang, Adrian mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia berkata dengan lembut, "Rio, mulai hari ini, kau tidak perlu lagi tidur di jalanan. Aku akan mengangkatmu sebagai anak angkatku. Aku ingin kau memiliki masa depan yang lebih baik, seperti anak-anak lain yang bisa belajar dan tumbuh dengan nyaman." Rio menatap pria itu dengan mata lebar, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Pak, apa Bapak serius?" Suaranya hampir bergetar karena perasaan yang campur aduk antara harapan dan ketidakpercayaan. Adrian mengangguk sambil tersenyum. "Aku serius, Nak. Aku ingin kau tumbuh menjadi seseorang yang bisa membantu orang lain, dan aku yakin kau memiliki hati yang luar biasa untuk itu."
Sejak saat itu, hidup Rio berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi harus tidur di jalanan atau mengais sampah untuk bertahan hidup. Adrian menyekolahkannya di sekolah terbaik, memberikan semua kebutuhan yang ia perlukan, dan mendidiknya seperti anak sendiri. Awalnya, Rio merasa canggung, tetapi dengan waktu, ia mulai beradaptasi dan berusaha sebaik mungkin untuk membalas kebaikan Adrian dengan kerja keras dan semangat belajar yang tinggi. Bertahun-tahun berlalu, Rio tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan penuh empati. Dengan dukungan penuh dari Adrian, ia berhasil masuk ke sekolah kedokteran. Di sana, ia belajar dengan giat, mengingat bagaimana kehidupannya dahulu dan betapa banyak orang di luar sana yang membutuhkan bantuan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun belajar dan berjuang, Rio berhasil meraih gelar dokter. Hari kelulusannya menjadi momen yang sangat emosional, terutama bagi Adrian yang telah melihat perjuangan panjang anak angkatnya itu. Dengan mengenakan jas putih kebanggaannya, Rio berdiri dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Justru, ini adalah awal dari babak baru di mana ia akan mendedikasikan hidupnya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kini, ia bukan lagi anak kecil yang mengais sampah di jalanan, tetapi seorang dokter yang memiliki tujuan besar dalam hidupnya. Ia ingin memberikan harapan kepada mereka yang kurang beruntung, seperti dirinya dulu. Dan semua itu terjadi karena sebuah keputusan sederhana, memilih untuk tetap jujur dan mengikuti kata hatinya. Takdir membawanya kembali ke tempat yang paling mengenal dirinya, tempat ia dulu bertahan hidup di tengah tumpukan sampah dan dinginnya malam. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Rio ditugaskan di sebuah klinik kecil yang melayani masyarakat miskin di daerah tempat ia dahulu menjadi pemulung. Kembali ke lingkungan itu membangkitkan kenangan lama, tempat di mana ia merasakan kelaparan, kelelahan, dan keputusasaan. Namun, kali ini ia kembali bukan sebagai anak pemulung, melainkan sebagai dokter yang siap membantu mereka yang membutuhkan. Setiap hari, ia menerima pasien yang berasal dari berbagai kalangan. Kebanyakan dari mereka adalah pemulung dan pekerja jalanan yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit besar. Ia melihat bayangan dirinya di mata anak-anak kecil yang datang dengan tubuh kurus dan pakaian lusuh, dan itu memberinya semangat lebih untuk mengabdikan dirinya. Suatu hari, seorang anak kecil dengan wajah yang tak asing datang ke kliniknya. Anak itu mengenakan pakaian compang-camping dan membawa sebuah karung besar di pundaknya, sebuah pemandangan yang begitu familiar bagi Rio. Anak itu menatapnya dengan mata penuh harap, persis seperti dirinya dulu. Rio berjongkok, menatap mata anak itu, dan berkata dengan lembut, "Kamu tidak sendirian. Aku ada di sini untuk membantumu." Saat itu, Rio menyadari bahwa inilah panggilannya. Ia bukan hanya seorang dokter yang menyembuhkan penyakit, tetapi juga seseorang yang membawa harapan bagi mereka yang merasa terlupakan. Ia tidak hanya memberi obat, tetapi juga memberi mereka kehangatan, perhatian, dan keyakinan bahwa hidup bisa berubah jika seseorang tetap percaya dan berjuang. Hidup selalu memiliki cara yang tak terduga dalam mengubah seseorang. Rio adalah bukti bahwa kebaikan sekecil apapun bisa mengubah takdir seseorang. Dari seorang anak pemulung yang hampir kehilangan harapan, ia bangkit menjadi seseorang yang tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga hidup banyak orang lain. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejujuran, kerja keras, dan kebaikan hati akan selalu membawa kita menuju tempat yang lebih baik. Apapun latar belakang kita, tidak ada yang tidak mungkin jika kita tetap percaya dan terus berusaha. Dan seperti Rio, mungkin kita pun bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang berjalan dalam kegelapan. Sahabat semua, jangan lupa bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, bisa menjadi awal dari perubahan besar. Jika kisah ini menginspirasi kalian, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan motivasi dari kisah ini. Mari kita terus menyebarkan kebaikan, karena dunia ini masih membutuhkan lebih banyak orang baik seperti Rio.